Pemirsa, jaga digital sedang memanas akibat perseteruan antara warganet Asia Tenggara dengan Korea Selatan. Mengapa warganet Perang akhirnya meletus, bukan Amerika melawan Iran, tetapi Korea Selatan melawan Asia Tenggara. Tidak kalah sengit dan perang militer yang pernah berkecamuk, bukan pakai rudal tapi komentar. Bukan di darat atau udara, tapi jalur maya. Bagaimana awal mula perseteruan ini? Mengapa akhirnya berubah dari saling ejek hingga jadi gerakan anti-rasisme global? Dan apa dampaknya bagi industri hiburan Korea? Inilah perang netizen Korea Selatan melawan netizen Asia Tenggara. Akibat perseteruan antara warganet Asia Tenggara dengan Korea Selatan. Mengapa warganet Indonesia, Malaysia, dan negara? Semuanya dimulai di tanggal 31 Januari 2026 di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Sebuah konser daisik digelar. Awalnya konser tersebut penuh keceriaan, tapi tak berapa lama berubah menjadi titik awal perseteruan besar di dunia maya. Sebuah insiden kecil disulut oleh para penggemar Korea yang dikenal dengan sebutan fansite, melanggar aturan konser. Mereka memotret menggunakan kamera profesional besar dengan lensa tele ukuran jumbo yang menghalangi pandangan penonton lain. Beberapa penonton yang kesal melaporkan ke petugas keamanan. Si penggemar dari Korea itu kemudian diminta pindah. Bukannya minta maaf, para fansite ini malah marah-marah dan memaki. Sikap defensif dan arogan ini membuat penonton Malaysia yang sudah jengkel merekam dan menyebarkan video kejadian itu. Netizen Malaysia ramai-ramai membuli penonton Korea itu. Tapi si fansite juga dapat dukungan dari Kenneth, netizen dari Korea Selatan. Keadaan menjadi semakin buruk ketika identitas salah satu fansite tersebut tersebar di media sosial. Kenneth pun murka dan menuduh netizen Malaysia telah melanggar privasi. Bukannya mundur, netizen Malaysia makin ngegas, tapi malah bikin Kenneth semakin tantrum. Tapi perang ini tak surut, malah melebar. Perkaranya, Kenneth bikin gara-gara baru. Apa yang dimulai sebagai diskusi etika konser tiba-tiba bergeser menjadi serangan yang jauh lebih pribadi. Penghinaan terhadap identitas budaya, ekonomi, dan fisik masyarakat Asia Tenggara. Netizen Korea Selatan mulai melontarkan komentar rasis terhadap negara-negara ASEAN, menyebut mereka dengan istilah-istilah menghina, seperti kecoa Asia Tenggara, bahkan menyamakan orang-orang Asia Tenggara dengan monyet. Ini berarti perang komentar ini sudah menyeret netizen paling julid sedunia, netizen Indonesia. Ini adalah blunder paling besar yang dilakukan oleh Kenneth, mengingat reputasi netizen Indonesia yang galak dan brutal. Pemicunya gara-gara sebuah akun Kenneth mengatai orang-orang Indonesia sebagai monyet yang tinggal di hutan. Tak cuma itu, ada juga komentar soal video musik Nona, girl group asal Indonesia, yang dirujak oleh Kenneth gara-gara background sawah yang menurut Kenneth kampungan dan tidak proper. Netizen Indonesia membalas serangan ini dengan menyinggung soal kegemaran orang Korea operasi plastik dan tidak proper berbahasa Inggris. Kata netizen Indonesia, Nona justru menunjukkan keistimewaan dan orisinalitas Indonesia. Sementara menurut mereka, Kenneth terbiasa dengan yang palsu dan kaget bila diberi set asri keindahan alam Indonesia. Akun lain bahkan melarang para Kenneth ke Bali atau Lombok dan terus saja jadi budak korporat di Korea. Serangan ini sukses menghancurkan harga diri Kenneth yang selama ini merasa lebih tinggi dan berbudaya. Tapi bukan cuma Indonesia, warganet berKTP Filipina, Thailand, sampai Vietnam juga turun ke medan perang cuitan. Gara-gara banyak komen Kenneth juga menyinggung rasa ke Asia Tenggara sebagai warga dunia terbelakang, miskin dan jelek. Ini artinya Kenneth tidak lagi berhadapan dengan netizen Malaysia saja, tapi seluruh Asia Tenggara. Para netizen Asia Tenggara yang tersinggung dan marah dengan aksi rasis Kenneth secara imajiner membentuk solidaritas digital bernama Siblings yang merujuk dari Southeast Asian Sibling alias persaudaraan Asia Tenggara, dan serangan semakin gencar diarahkan ke segala lini. Yang tidak diduga-duga, perang ini pada akhirnya melebar menjadi global. Warganet negara-negara lain di luar Asia Tenggara juga turut ambil bagian menghajar kesombongan Kenneth yang sotoy. Netizen berhasil ikut nimbrung, menganggap lagu-lagu K-pop hanya imitasi dari hip-hop, kultur kulit hitam, dan budaya Latin. Mereka ramai-ramai masuk ke gelanggang dan bergabung dengan Siblings. Orang India juga ketrigger, gara-gara Kenneth tidak bisa membedakan sebutan Indo yang artinya ke India dan Ina yang merujuk Indonesia.
Banyak netizen India yang merasa tersinggung dan menyatakan bahwa mereka tidak akan diam melihat negara mereka disalahartikan, apalagi setelah komentar rasis yang datang dari beberapa Kenneth. Yang menarik, para Kenneth berharap kalau netizen Cina dan Jepang akan mendukungnya. Tapi alih-alih dapat dukungan, netizen Jepang malah melepeh Kenneth dan mengatakan saudara kembarnya bakal meledakkan Korea Selatan. Waduh, perang pun melebar saat siblings menggandeng Polandia. Prosesnya lucu. Netizen melapor ke akun Kementerian Luar Negeri Polandia gara-gara Kenneth salah pakai bendera. Niatnya bendera Indonesia, tapi kebalik jadi Polandia. Warganet seluruh dunia bergabung dengan siblings bukan tanpa sebab. Perilaku rasis Kenneth sudah tidak bisa ditoleransi. Makanya bila didiamkan, warganet takut akan menjadi normalisasi. Makanya seluruh dunia mengutuk dan membuli balik kelakuan netizen Korea Selatan yang tidak beradab ini. Bahkan hal ini juga menyeberang ke ranah politik. Seseorang netizen Korea Selatan mengirim pesan pribadi ke Presiden Korsel, meminta dia mengajari warganetnya sopan dan tidak rasis. Kebiasaan para Kenneth yang rasis dan diskriminatif ini bukan baru sekarang. Di masa pandemi COVID-19, banyak Kenneth mengkritik komunitas Asia, khususnya orang-orang berkulit lebih gelap dan Asia Tenggara, dengan nada merendahkan dan meremehkan. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan sampai turun tangan mengeluarkan pernyataan yang mengutuk ujaran kebencian tersebut. Lalu dalam kompetisi Miss Universe 2019, seorang netizen Korea Selatan memposting komentar rasis terhadap kontestan dari Afrika yang berkulit gelap, terutama menyoroti fisik dan etnisitasnya. Komentar ini menarik perhatian internasional dan netizen dari seluruh dunia mengecam sikap rasis tersebut. Bahkan di dunia hiburan Korea dan K-pop sendiri, nyinyiran, diskriminasi, dan rasisme juga berakar kuat. Ingat kasus Lisa Blackpink dan Black Swan yang dinyinyiri perkara bukan orang Korea asli. Ini semua menunjukkan kalau rasisme dan budaya superior adalah urusan mental dan pikiran. Dan ini masih bersemayam kuat di kepala para Kenneth. Tidak seperti yang dipikirkan banyak orang, dampak perseteruan ini tidak disangka-sangka. Bukan lagi sekedar perang di dunia maya, tetapi bisa berefek ke keseharian dunia nyata, merembet ke hal-hal yang lebih serius. Contohnya seperti rating tempat-tempat wisata Korsel di Google Maps sampai terjun bebas. Netizen Indonesia menyerbu tempat-tempat tersebut dan memberinya nilai buruk. Kenneth tidak belajar dari kejadian sebelumnya saat netizen Indonesia melawan netizen Brasil, kasus Gunung Rinjani kemarin. Taktik serupa yang dipakai dulu sukses menghabisi Kenneth. Bahkan saham agensi K-pop terbesar, SM Entertainment, dilaporkan anjlok hingga 3,16% imbas dari kisruh dunia maya ini. Para konten kreator Korsel juga mendapat efek yang tidak mereka sangka-sangka. Saat mereka live, teror komen dari siblings membuat para kreator ini tidak bisa berkata-kata. Ada sampai nangis dan kena mental. Ada yang mengancam akan menendang keluar dari live. 럭키 슈가한테 그거 한번 얘기해 줄 수 있어? 왜 그런지? Seketika orang-orang Korsel sadar, posisi mereka sudah sedemikian terjepit, dan nasi sudah jadi bubur. Memang tidak semua orang Korea Selatan adalah rasis. Bahkan ada yang sudah meminta maaf atas kejadian ini. Namun dari insiden ini, setidaknya para Kenneth, terutama mereka yang terlibat dalam perilaku rasisme dan stereotip, sudah harus menyadari dan merenung, serta mengoreksi pola pikir mereka yang menganggap bahwa ada kelompok atau budaya yang lebih rendah dari mereka. Rasisme dan xenofobia hanya memperburuk citra global Korea Selatan yang sudah dikenal dengan K-pop, drama, dan teknologi canggihnya. Dengan semakin terbukanya dunia digital, perilaku tidak bertanggung jawab di media sosial bisa berbalik merugikan. Terutama bagi industri hiburan yang sangat bergantung pada pasar Asia Tenggara. Sementara yang tidak kalah penting adalah pelajaran yang harus diambil oleh siblings. Solidaritas yang dibangun di antara negara-negara Asia Tenggara patut diapresiasi. Tetapi ini juga harus menjadi refleksi bagi semua. Memang benar bahwa rasisme harus dilawan, tetapi perang kata-kata yang semakin tajam di media sosial tidak boleh mengarah pada kekerasan verbal atau pemicu kebencian yang lebih dalam. Mempertahankan rasa hormat terhadap budaya lain adalah cara yang lebih bijak untuk menyelesaikan perseteruan semacam ini.